Saudara, saya merenungkan firman, ada satu hal yang baru-baru ini saya renungkan. Coba kita pikir, hal apa yang paling utama di dalam hidup ini menurut Tuhan Yesus? Adalah carilah dahulu apa? Kerajaan surga. Tuhan tidak hanya rindu membawa kita masuk surga. Tuhan pingin kita ini tinggal dan mengalami kerajaan surga. Orang bisa tinggal di Indonesia. Ada, saya bukan mengecilkan, ada orang-orang yang nggak punya KTP, nggak punya pekerjaan, tapi ada orang-orang yang ikut di dalam pemerintahan. Tuhan tidak hanya ingin membawa kita masuk surga, Tuhan ingin kita terlibat di dalam pekerjaan surga, dalam kerajaan surga. Karena Dia begitu mengasihi kita, Dia tidak hanya menjadikan kita penduduk tetapi pewaris. Amin. Dan satu yang unik dalam kerajaan ini, tidak ada budak di sana. Semua anak. Ini keren. Tidak ada budak. Semua raja itu punya budak. Tapi kerajaan surga tidak punya budak. Karena penghuninya orang-orang yang ditebus, semua mereka adalah anak. Mereka bukan hanya diselamatkan, mereka diwarisi. Dan kerajaan surga itu ada dua line, dua jalur besar. Namanya keimaman dan satunya pemerintahan. Ini adalah penyembahan imam, yang satu raja. Ini melayani pribadinya. Ini mengerjakan pemerintahannya. Saya tidak ingin buat Anda bingung. Saya langsung aja. Malam ini saya membagikan sedikit bagaimana hidup di sana. Kita buka Imamat 9 ayat 22. Ada 3 korban utama. Saya dulu tidak pernah ngerti apa maksud ayat ini. Imamat 9 ayat 22. Oke. Lihat. Jadi Harun memberkati bangsa itu, dan setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban bukan keselamatan, pendamaian. Jadi untuk hidup di sana ada 3 line, ada 3 hal yang kita mesti pahami. Umatnya harus hidup dalam pengampunan. Tanpa pengampunan nggak bisa masuk di situ. Dan tidak ada pengampunan tanpa penebusan. Jadi orang yang masuk di situ adalah orang-orang yang menerima penebusan. Dan Injil adalah satu-satunya berita pengampunan itu lewat penebusan. Bukan lewat perbuatan, bukan lewat amal. Karena apa? Karena ini aturannya kerajaan. Karena upah dosa itu mati. Maut itu nyawa, mati itu nyawa, nyawa dibayar dengan nyawa. Harus ditebus. Jadi apa yang mau dicari? Apa yang harus ditemukan? Kerajaan surga. Apa bedanya kerajaan surga dengan kerajaan Allah?
Kerajaan surga itu di atas. Kalau saya di zoom di sini itu kerajaan surga. Tetapi sampai di rumah, di HP itu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu ada di mana-mana, termasuk di bumi, dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan adalah pintunya untuk masuk di sana. Sebuah dimensi. Nah, untuk masuk di sana kita perlu mengalami pengampunan. Saya jabarkan sedikit. Banyak orang tidak mengerti. Ini semua tiga ini korban gambaran Kristus. Masalahnya bukan hanya apa yang tersedia, bagaimana menerimanya. Saya khawatir ada banyak anak Tuhan bukan tidak disediakan, gagal menerima. Seperti apa Pak? Gagal menerima. WA-nya sudah dikirim, tapi HP-nya mati. Atau HP-nya di luar service area, sinyalnya off. Atau airplane mode. WA-nya masuk nggak? Tidak. Sudah dikirim belum? Sudah. Anak hilang itu dicintai bapak enggak? Waktu hilang dicintai bapak enggak? Ngalami cintanya bapak enggak? Tidak. Dicintai bapak enggak? Dicintai. Ngalami cintanya enggak? Tidak. Semoga membangunkan Anda. Jadi dicintai Tuhan dan ngalami cintanya itu beda. Kenapa anak bungsu tidak ngalami cintanya bapak? Karena dia di luar areanya bapak. Bukan tidak dicintai bapak. Tuhan sudah menyediakan pengampunan. Gimana pengampunan itu bisa turun? Yesaya 33 ayat 24. Lihat. Tidak seorang pun tinggal di situ berkata sakit. Sebab penduduknya apa? Diampuni kesalahannya. Jadi ada hubungannya antara pengampunan dan kesembuhan. Pak, kita sudah tahu pengampunan. Satu, bagaimana menerimanya? Dengan iman. Percaya. Makanya kita dan ada orang yang tidak bisa menerima pengampunannya karena dia tidak bisa percaya. Yudas itu tidak percaya Tuhan masih menerima, makanya dia bunuh diri. Kira-kira kalau Yudas minta ampun, diampuni enggak? Diampuni. Jadi harus percaya. Kegagalan umat Tuhan itu bukan tidak melihat perbuatannya, tapi gagal mempercayai kasih setianya. Jadi kalau salah, lebih baik kita datang sama Tuhan. Dia hanya marah sekejap, tapi untuk selama-lamanya dia mengasihi kita. Amin. Oke. Tetapi iman pun harus diwujudkan dalam aturan tatanan kerajaan. Ini aturan mainnya. Nomor 2 apa? Mengaku. Bukan cuma percaya. Ngaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jangan suruh Tuhan ujuk-ujuk ngampuni. Mengaku di bagian itu. Tuhan, aku dosa Tuhan. Aku tadi sudah ngamuk sama si A. Amin. Barang siapa mengaku dosa. Nomor 2, mengaku. Katakan mengaku dosa. Ia adalah setia, ia akan mengampuni.
Yang ketiga ini penting. Apa? Doa Bapa kami ditutup. Ada berapa item? Salah satu apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Ditutup kalau empunya kerajaan. Coba ditayangkan doa Bapa kami 6, Matius 6 ayat 11, 12, 13. Setelah ditutup, Tuhan itu ngomong apa? Apa yang diulang? Diulang. Barang siapa mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Barang siapa tidak mengampuni dosa orang lain, dosanya tidak diampuni. Jadi sebagian orang tidak menerima pengampunan bukan karena dia tidak percaya, bukan karena dia tidak mengaku, karena dia tidak bersedia mengampuni yang bersalah. Saya tidak katakan Tuhan tidak menyediakan pengampunan. Saya bicara gimana pengampunan itu turun. Kita alami pengampunan itu. Sebab pengampunan ada hubungannya dengan kesembuhan. Saya tidak ingin memfatwakan kalau gitu yang tidak sembuh tidak diampuni. Saya nggak ngomong begitu. Tapi ini firman. Yang keempat, tindakan iman. Ketika Daud mengalami kelaparan, 2 Samuel 21 ayat 1. Dia ingin membayar kesalahannya Saul dengan mengorbankan anak dan cucunya. Wah, itu ngeri, digantung. Kelaparan tidak berhenti. Tetapi ketika Daud menyempurnakan tulang-tulang Saul, jadi dia berbuat baik kepada orang yang sudah menganiaya dia. Jadi Saul itu nggak dikubur, tulang-tulangnya Yabes Gilead sama Yonatan karena dari Filistin itu. Dia kubur, dia semayamkan sehingga orang bisa tahu ini kuburannya keluarga Saul. Kelaparan berhenti. Saya sudah berkali-kali cerita, ini cerita yang baik untuk pelajaran. Papa saya melayani orang yang kena sakit kanker, tidak didoakan sembuh, ditengking sakit, di konseling dia tidak bicara sama kokonya sudah sekian tahun. Kokonya papa saya keluar, cari kokonya, kakaknya dipertemukan. Tangisan, pelukan, 15 tahun siwa, gak ngomong. Saudara, sebulan kemudian ini sudah stadium 4. Dia ke Surabaya, periksa dokter yang sama, ini orang di Madiun. Jadi catatan ronsennya dokter ini punya. Dia kanker paru-paru. Sembuh total. Bukan sembuh, paru-paru baru. Dan saya mendengar cerita beberapa. Ketika orang mengampuni, kesembuhan itu turun. Saudara, kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu firman? Konstitusi, undang-undang kerajaan. Kalau dalam alam ini tatanan, segala sesuatu itu ada caranya. Ini keluarga saya itu gedol lihat MasterChef. Masak itu ono corone, saudara. Betul? Bumbu ini sama bumbu ini ora iso saenake diawor. Kalau diawor itu susunannya gimana? Endi dhisik. Semua itu ada caranya. Anda mau hidup dalam kerajaan surga,
Anda harus mengalami 3 korban ini. Di akhir khotbah saya praktekkan itu. Saya pikir ada hal-hal yang bundeli itu tiba-tiba terurai. Yang pertama pengampunan. Jangan cuma Tuhan ampuni saya. Enggak bisa begitu. Kita harus percaya. Kita harus merendahkan diri. Harus bertobat. Betul? Bukan pagi tempe sore deli. Bukan kapok lom. Percaya. Mengaku. Mengampuni yang bersalah. Beberapa orang berdebat soal apa yang diajarkan Joseph Prince. Saya tidak ingin pertentangan itu salah atau benar. Buat saya kita buka aja Alkitab. Katanya Tuhan itu sudah menyediakan pengampunan bahkan untuk dosa yang belum kita perbuat. Saya ditanya, pastor percaya nggak? Waktu saya di Jakarta. Oh saya percaya. Oh pastor juga sealiran sama Joseph Prince. Oh enggak, saya bilang. Tapi pastor percaya. Oh percaya. Kalau dia bertobat. Sudah, kalau bertobat diterima. Tapi saya merenungkan masih ada lagi. Kalau dia mengaku. Kalau dia mau mengampuni yang bersalah. Loh ini omongan Tuhan loh. Makanya ada orang baik masuk neraka. Hati-hati saudara. Kenapa? Orang baik disakiti, sakit hati tidak mau ngampuni. Sampai mati. Masuk surga atau neraka? Neraka. Karena dosanya nggak diampuni. Bukan Tuhan tidak menyediakan. Kalau di tangan saudara ada HP jadul, supir saya itu punya HP jadul, nggak mau yang Android, yang model Nokia itu, yang cuma iso telepon. Jadi kalau saya kemana-mana, saya navigatornya. Saya bilang, ku iki supir nakalan, bosmu mbok kon dadi navigator Google Map, karena dia ndak bisa pakai, aku raiso. Ya sudah, ya. Misal HP jadulnya dia ini 250.000. Ada orang ngasih di tangan kita nih HP jadul 250.000. Ada orang ngasih kita iPhone seri 14. Sekarang seri berapa saya enggak tahu. Mau nggak? Mau. Orangnya mau nggak kasih? Mau. Yang nerima mau, yang ngasih sudah siap memberi. Tetapi di tangannya dia ada HP jadul ini 250.000. Orang diculno. Bisa terima nggak? Tidak bisa. Loh. Ini harus dibuka. Ini harus dilepas. Baru HP yang 15 juta ini bisa bukan tidak mau ngasih. Yang dikasih nggak nyampe. Karena tidak ada pijaannya. Contoh. Saya dulu waktu kecil SD itu nyebrang kurang dikit tabrak bis. Sampai pembantu saya, dulu pembantu itu kayak ibu sendiri. Itu beliau yang juga terima Tuhan. Jadi lihat saya mau ketubruk bis, wah sama dia diselamati, dikasih selamatan gitu, supaya diruat. Ya, kok ketokane kok kudu diuber-uber mau mati gitu. Kalau saya mati waktu itu, saya nggak selamat. Tapi Tuhan bilang menurut firman, Dia sudah memilih saya, memanggil saya sejak dalam kandungan. Berarti dia sudah nyediain pengampunan. Tapi pengampunan itu belum sampai. Sampai waktu saya usia 23, saya percaya kepada Yesus. Keselamatan yang sudah disediakan nyampe. Amin. Nah, sekarang Anda itu harus tahu caranya supaya yang di sorga itu turun sampai di bumi. Amin. Amin. Saya khawatir ada banyak atau bukan sebagian anak Tuhan bukan tidak disediakan, tapi tidak nyampe.
Itu namanya kunci. Yang kedua, korban bakaran. Apa itu? Lihat Kejadian pasal 17 atau 18. Persembahkanlah anakmu yang tunggal Ishak sebagai korban perjanjian. Keluaran 24 ayat 8. Bagaimana kita bisa jalan sama Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami realita Tuhan? Ingat di Wahyu 4 di Sardis, ada orang yang di Sardis yang berjalan bersamaku karena dia menjaga pakaiannya bersih. Keluaran 24 ayat 8. 24. Kemudian Musa memerciki, mengambil darah, menyiramkan. Inilah darah perjanjian. Saya sudah bagikan. Kalau Anda lihat ibadah peneguhan pernikahan, mempelai wanita masuk itu pakai apa? Cadar. Ya cadare ngerawang cek iso ndelok. Tapi aslinya sebetulnya gak ketok. Betul-betul kayak burka yang ya. Sehingga mempelai wanita tidak bisa melihat wajahnya mempelai pria. Tapi setelah didoakan, didoakan jadi suami istri, berarti apa? Perjanjian. Terus terakhir apa? Cadar dibuka. Ayat 10. Keluaran 24 ayat 10. Ini keren. Setelah mengikat perjanjian, dikatakan lalu mereka apa? Melihat. Kenapa tidak semua anak Tuhan mengalami realita Yesus? Karena dia hanya berhenti masuk pengampunan, belum masuk dalam perjanjian. Korban bakar. Jadi Anda untuk hidup dalam dimensi itu, yang dimana saya katakan 2 tambah 5 berapa? Berapa? Sudah lupa. 2 tambah 5 berapa? Dalam kerajaan sorga 2 tambah 5 itu 5.000. Amin. Amin. Kalau Anda di planet mana itu, Jupiter atau siapa, berat Anda yang 60 kilo jadi berapa? Mungkin 10 kali jadi 600 kilo. Gitu misalnya. Karena gaya gravitasinya lebih kuat. Misalnya kayak gitu. 2 tambah 5 berapa? Di realita 7. Di dalam kerajaan sorga 5.000. Mau yang 7 atau 5.000? 5.000. Anda harus masuk perjanjian. Di Yeskiel ketika penghakiman, saya tidak ingin memetakan terlalu jadi fatwa. Tuhan bilang, penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Jangan kau sentuh orang yang batoke ono tanda T. Ojo mbok sentuh. Di kitab Wahyu juga ada. Apa itu? Bukan T, to. To itu apa? Cross, covenant. Kenapa Abimelek diimpeni Tuhan waktu dia mau ngambil istrinya Abraham? Karena Abraham orang yang berjalan dalam perjanjian. Ini raja punya pasukan ribuan. Ini orang swasta, nggak punya orang biasa, nggak punya senjata yang untuk melawan raja. Tapi raja bisa gemetar karena diimpeni yang maha kuasa. Kalau saya bahasakan, hei Pelek, mbok pikir iku apa? Wanita yang mbok masuk no kamar itu sopo? Oh, iku adek konco kamuku itu Tuhan. Kira-kira gitu. Aku ndelok ayu, tak pek bojo. Ngawur kowe. Iku dudu adike, iku bojone. Lah bojone iku koncoku. Ngerti kowe? Kowe wani ndemek bojone, tak pateni kowe. Besok pagi, kowe ra ngomong iku bojomu. Aku mau dipateni Gusti Allah. Saya tidak tahu, saya tidak ingin polemik, tapi saya bersyukur hari ini orang gemeter sama sumpahnya Ahok. Sitok, real. Hati-hati dengan orang nelongso, deket sama Tuhan, nelongso, bengok.
Hati-hati saudara. Covenant. Anda jangan berhenti menjadi orang yang hanya diampuni dosa. Anda jadian sama Tuhan. Realita surga itu akan hadir. Seperti yang saya bagikan. Anda punya urapan kefefet. Amin. Amin. Mazmur 91 ayat 15 atau 16 itu jadi. Itu tidak untuk setiap orang. Sebab ia mengenal namaku. Tuhan sayang sama semua anaknya. Tapi Tuhan tidak jadian sama semua anaknya. Kenapa? Karena perjanjian itu tidak bisa satu arah. Tapi untuk masuk perjanjian, Tuhan lebih dulu menyerahkan tubuh dan hidupnya, darahnya. Karena perjanjian itu dua orang yang menyerahkan tubuh dan hidupnya. Makanya inilah tubuhku, inilah darahku. Tapi nggak boleh satu arah, harus dua arah. Dari sini namanya penebusan. Dari Tuhan. Dari kita namanya penyembahan. Makanya kata kudus itu paradigmanya beda dengan agama. Kalau kata kudus versi agama itu hidup dalam moral. Itu kudus. Kalau dalam Alkitab kata kudus itu kuduslah engkau karena aku kudus. Karena aku gak suka yang najis, maka kuduslah engkau. Supaya kita cocok. Amin. Cocok. Chemistry-nya sama. Karena Tuhan ngomong, aku mau ngajak kamu jadian, jalan sama aku. Siapa tokoh Alkitab? Bukan hanya orang percaya Tuhan. Mereka jalan sama Tuhan. Dan itu hanya 1-2 orang di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Tuhan mau sebanyak mungkin. Walk with God. Siapa yang belum jadian malam ini, Tuhan aku mau jadian. Amin. Anda akan lihat. Itulah sebenarnya salah satu baptisan Roh Kudus. Anda mengalami realita Tuhan. Anda gak hanya ditolong Tuhan. Anda melihat dia hadir. Dia bukan hanya memberi berkat. Engkau lihat dia memberikan pernyataan, aku mengasihi. Secara pribadi. Yang ketiga, korban pendamaian. Korban pendamaian. Perhatikan, Anda baca Imamat. Kalau Anda tidak ngerti gambar besarnya, bosen. Saya baru baca, saya renungan, saya dapat gambar besarnya. Bilangan Imamat, lihat. Begitu detail, rumit. Korban-korban dan kehidupan. Salah satu isu apa? Kalau dosa mesti mengampuni. Tapi yang kedua, penuh dengan kegiatan aktivitas apa? Untuk perempuan yang selesai menstruasi, cuci baju, pentahiran, kena mayat. Harus, kena apa? Harus ini, najis. Orang kena mayat itu berbuat dosa enggak? Ya enggak. Permisi, seorang gadis menstruasi dosa enggak? Ya enggak. Tapi dia najis. Ini versi perjanjian lama maksudnya. Ini gambaran, saya enggak katakan sekarang. Jadi ada isu yang saya khawatir ini hilang. Engkau enggak cukup untuk berhenti diampuni.
Engkau perlu tahir. Contoh yang jelas, kalau orang kusta, penyakit lain minta ampun sembuh. Kalau kusta sembuh, belum berhenti di situ. Setelah sembuh harus apa? Ditahirkan. Lihat, Imamat 14, 2 dan 3. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang sakit kusta. Pada hari pentahirannya, ia harus dibawa ke imam. Dan kalau dia sembuh, ayat 3, dan memeriksa apa dia sudah sembuh. Kalau dia sembuh, nggak berhenti di situ. Dia harus ditahirkan. Kenapa perempuan sakit pendarahan itu problemnya apa? Dia nggak tahir. Apa artinya orang nggak tahir? Orang nggak tahir itu dia tidak bisa menerima rahmat Tuhan. Bukan karena dosa, karena kotor. Ini bicara apa? Termasuk trauma, termasuk kutuk. Harus ditahirkan. Orang bisa mengalami hal yang buruk bukan karena dia berbuat dosa, karena dia nggak tahir. Ada kuasa maut yang ini bicara korban Yesus. Saya nggak ngomong Anda membawa korban petahiran. Anda harus menerima Yesus, korbannya mengampuni. Kuasa darah itu juga perjanjian. Amin. Amin. Yang ketiga pentahiran. Ayat 7. Imamat 14 ayat 7. Anda lihat. Nah, nanti kita praktek. Kemudian dia harus apa? Memerciki 7 kali. Kepada orang yang ditahirkan. Demikian ia tahir. Katakan 7 kali. Makanya Naaman sakit kusta, tapi dia bukan orang Israel. Dia tidak pakai ritual ini, tapi dia suruh selulup 7 kali. Prinsipnya tetap jalan. Supaya tahir. Yesus dari Getsemani sampai Golgota, darahnya tercurah berapa kali? 7 kali. Artinya Yesus dari Getsemani ke Golgota bukan hanya mengampuni dosamu, dia mentahirkan kustamu. Saya mau saksi ya, saya waktu terima Tuhan, saya bukan hanya orang berdosa, saya kusta, saya najis. Anak bungsu bukan hanya salah, bajunya bau babi, najis. Dia nggak hanya butuh pengampunan, dia butuh pentahiran. Dan Bapak membuang jubah yang lama, dibersihkan. Dia bawa lembu yang anak lembu, pengampunan, perjanjian, pentahiran. Anda masak, bumbunya kurang, rasanya beda, lebih fatal lagi, ora dadi. Jadi sudah waktunya kita ini hati dan pikiran. Hatinya tulus, corone mesti ngerti. Daud pernah berdosa, ngitung pasukan. Ingat? Sampar datang. Sampar itu penghakiman. Daud menyesal. Saya bukakan ya. 2 Samuel 24. Ayatnya mari kita lihat, bisa cek bersama-sama. Ini menarik. Saya ajari. Ini salah satu sebetulnya pelajaran yang satu seri pengajaran saya rintis tentang kerajaan. Ini bicara kerajaan, keimaman dan pemerintahan, oke? Ayat 17. 2 Samuel 24 ayat 17. Lihat. Daud menyesal.
Aku telah berdosa, telah aku membuat. Oh sorry, ini bukan ini. Bentar. Ayatnya berapa ini ya? 10 ayat 10. Lihat. Setelah menghitung, dia ngomong begini apa? Aku telah sangat berdosa. Jauhkan kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku ini. Jadi Daud sudah meminta ampun. Tulahnya, samparnya berhenti nggak? Enggak. Lalu Tuhan ingin dia minta ampun, Tuhan mau sampar itu berhenti. Kalau Anda urusan sama polisi, bukan Anda, orang ini keluar apa? Surat perintah penyidikan. Ya, ternyata orang ini tidak salah. Untuk supaya surat penyidikan ini berhenti, harus bisa ujuk-ujuk enggak? Bisa otomatis enggak? Tidak, karena ini dikeluarkan instansi negara, punya kekuatan hukum. Jadi harus ada keluar surat penghentian penyidikan. Amin. Baru berhenti. Ayat 18. Lalu Tuhan mengirim Nabi Gad. Nah, ini penting. Pergilah, dirikan mezbah di tempat pengirikan Arauna. Ayat 25. Perhatikan, Anda baca baik-baik. Apa yang dipersembahkan Daud? Ini tempat didirikan bait suci Salomo di Gunung Muria. Tempat surga buka. Waktu Daud membangun mezbah, dia membayar, dia tidak mau gratis. Dan api langsung turun dari surga. Baca, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi mempersembahkan apa? Korban bakaran dan 2 atau 3? Cuma 2. Jadi yang satu sudah dipersembahkan, korban penghapus dosa. Tulahnya berhenti nggak? Tidak. Daud di sini hanya mempersembahkan berapa? 2, jadi lengkap. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban pendamaian. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri dan tulah itu berhenti. Sekarang implementasinya. Izinkan Tuhan. 1. Anda selama ini punya dosa. Kita semua punya dosa. Salah satu, ampunilah orang yang bersalah. Kita lihat, ini penting sekali. Kita perlu baca itu. Tidak hanya ini. Bentar, Matius 6. Karena dosanya orang baik ini disakiti dan tidak mau mengampuni. Ya. Bentar. Ayat berapa ini? 14 dan 15. Lihat, 14 dan 15. Karena jika mau mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Kedua, kalau engkau tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Bukan tidak mengampuni, dia tidak bisa memberikan pengampunan yang sudah dia sediakan. Jadi nanti kalau Roh Kudus bicara, kau lepaskan aja pengampunan. Supaya kita menerima pengampunan. Dan pengampunan yang wujudnya akan membawa kesembuhan. Yang kedua, yang belum jadian, ajak jadian Tuhan. Akan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kau akan lihat mempelai itu. Yang ketiga, korban pentahiran. Lihat apa yang terulang di dalam hidup kita. Lihat nenek moyang kita. Perceraian. Sakit turunan. Kemiskinan terus. Pertikaian. Yang berulang. Malam ini patahkan. Karena Yesus firman berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Yesus tidak hanya menebus dosa, dia membayar kutuk. Amin. Saudara bayangkan kalau peristiwa G30S. Itu salah satu nenek moyang kita yang bunuh orang yang tidak bersalah. Itu kutuk. Tetapi
Tapi itu tidak menjadi takdir, bisa diselesaikan. Tapi Anda harus undang Yesus, bukan hanya sebagai korban penghapus dosa, tetapi sebagai korban pendamaian. Amin. Di situ kutuk dipatahkan. Setelah izinkan Roh Kudus bicara, apa yang berulang, apa yang kau rasakan, sesuatu mengejar engkau. Engkau akan rasa kalau itu mengejar engkau. Saya pernah ketemu seorang, ini seperti cerita sinetron. Papanya selingkuh sama omanya. Jadi menantu sama mama mertua. Rupanya sudah banyak beberapa terjadi. Ibu mertua sama menantu pria. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu. Dan ini akhirnya cerai suami istri. Si bapak lari sama mertuanya. Serius. Dan dia salah satu anggota kaum muda waktu itu. Dia ngomong sama saya satu hari, Om, anaknya cantik. Saya besok ini bakal punya pacar, Om. Dia tuh belum pacaran, masih SMA. Lah ya kenapa? Saya bilang. Nanti setelah itu aku nikah, Om. So, mari ngono aku pegatan, Om. Loh. Jadi itu belum punya pacar. Nanti Om, aku nih bakal punya pacar. Mari gitu nikah, mari gitu aku pegatan, Om. Loh kok bisa? Ya aku rasanya gitu, Om. Itu kutuk. Itu bukan mengada-ngada. Dia rasa ada satu takdir yang ingin membawa dia ke sana. Saya ajak doa. Patahkan. Hari ini dia nikah dan dia tidak cerai. Amin. Izinkan Roh Kudus bicara. Sebagian orang, saya tanya begini, kenapa Rahel mati? Kenapa Rahel mati? Karena dia tidak tahu. Yakub juga gak sadar. Yakub mengutuki Rahel. Siapa yang ngambil jimat, mati dia. Beberapa orang dia tidak sadar, dia dikutuk oleh orang tuanya waktu dia kecil. Karena dia nakal. Orang tuanya juga gak sadar. Dia harus membatalkan. Bisa lepas sendiri, bisa dia harus mengaku. Amin. Kita nyembah, kita minta. Yesus itu korban penghapus dosa, Yesus juga korban bakaran. Perjanjiannya, Yesus juga korban pendamaian. Dia bukan hanya mengampuni, dia membatalkan penghakiman. Sehingga kita gak harus mengalami apa yang tidak seharusnya. Takdir yang kata orang, wis nasibnya gitu, dipatahkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.